Sumatera Selatan menyampaikan perkembangan COVID di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Senin, tanggal 22 Juni tahun 2020. Kami sampaikan bahwa saat ini kita di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang, karena Kota Palembang merupakan jumlah penduduk, jumlah warga yang terbesar dan tentunya kasus yang terbesar juga terdapat di Kota Palembang. Yang saat ini jumlah kasus di Kota Palembang secara berfluktuasi, artinya naik turun. Namun kecenderungan penambahan kasus kita agak sedikit naik. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua yang tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, tidak hanya di kabupaten, di Kota Palembang maksud kami, tapi seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan harus tetap waspada untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang kami ingatkan setiap hari bahwa yang paling penting dalam mencegah penularan COVID ini yaitu mencakup 3 hal. Pertama, harus memakai masker dengan benar. Pada saat kita beraktivitas di luar rumah atau justru di dalam rumah manakala ada keluarga kita yang sakit. Karena kita untuk mencegah penularan dari orang lain yang sakit sehingga kita tidak tertular. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Paling tidak selama 20 detik dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu jaga jarak. Karena dengan menjaga jarak lebih dari 1 meter penularan virus ini dapat dicegah. Oleh karena itulah kami menghimbau, kami meminta dengan hormat untuk menyadari, untuk memahami dan dimengerti sehingga kita bisa disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan tadi, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena cara inilah yang sangat baik kita lakukan untuk mencegah penularan virus saat ini. Kemudian kita perkuat daya tahan tubuh kita, yang apabila kita tertular, mudah-mudahan dengan daya tahan tubuh yang kuat, kita tidak menjadi sakit yang lebih parah. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saudara-saudara kami semua, bahwasannya peran serta partisipasi kita semualah yang bisa menghentikan penularan virus ini di tengah-tengah kita. Tidak ada jalan yang lebih baik dari saat ini kecuali melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Karena kita dituntut baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya, kita untuk melakukan aktivitas yang mana saat ini kita harus beraktivitas supaya aktivitas itu berjalan lancar dan kita bisa hidup produktif tetapi aman COVID, aman dari penularan COVID. Jadi kita bisa beraktivitas tetapi tidak tertular oleh COVID. Oleh karena itulah, mari kita bersama-sama menyadari dan mematuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas kita. Karena dengan cara itulah kita bisa menghentikan virus ini. Sekali lagi kami sampaikan, kami mohon perhatiannya, kami mohon bantuannya. Sebab perhatian dan bantuan yang kita lakukan bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi masyarakat, dan bagi negara.
Oleh karena itu sekali lagi patuhilah protokol ini dengan baik supaya kita cepat keluar dari krisis pandemi, dari krisis Covid ini, dari penularan Covid ini, dan penularan Covid ini terhenti khususnya di provinsi kita Sumatera Selatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari sekali lagi pahami, dimengerti, dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Mari kita sesama kita saling mengingatkan apabila kita lupa untuk melaksanakan protokol tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan, jumlah total pada hari ini berjumlah 7.949 orang. Dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.400 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.549 orang. Kemudian yang kedua, yaitu pasien dalam pengawasan. Total saat ini jumlah keseluruhan berjumlah 851 orang. Dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 423 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan, masih dalam proses pengawasan atau masih dalam perawatan di rumah sakit sebanyak 428 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus COVID positif. Pada hari ini provinsi kita Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 60 orang. Kami ulangi, sebanyak 60 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 51 orang, kemudian Muara Enim 3 orang, Banyuasin 4 orang, Pali 1 orang, dan Prabu Muli 1 orang. Kasus sembuh pada hari ini sebanyak 25 orang dengan rincian Banyuasin 7 orang, Pali 1 orang, Musi Banyuasin 3 orang, Ogan Ilir 7 orang, Palembang 7 orang. Sehingga total jumlah sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 779 orang. Kemudian yang meninggal pada hari ini tercatat sebanyak 4 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 3 orang dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1 orang. Sehingga jumlah total yang meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 74 orang. Saat ini total kasus positif di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.839 orang. Di mana kasus tersebut, kasus positif ini telah selesai sebanyak 853 orang. Sedangkan kasus yang masih aktif atau kasus yang masih dalam proses perawatan, kasus yang masih menunggu proses penyembuhan sebanyak 986 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kedisiplinannya dalam berpartisipasi memutus rantai penularan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, daerah hijau mana be? Ntar aku lihat kasus yang kemarin ya.
Daerah yang masih hijau di Sumatera Selatan, bukan masih hijau, daerah yang tadinya kuning ya, tadinya merah mungkin di pewarnaan peta kita, kembali menjadi hijau. Itu ada beberapa kabupaten, seperti di Kabupaten Lahat, kemudian di Kabupaten Oku, Kota Prabu Muli, dan Kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Muratara. Jadi ada 5 kabupaten yang saat ini kasusnya sudah 0. Artinya orang yang masih sakit sudah tidak ada lagi. Sehingga di peta penampilan kita provinsi dinyatakan daerah tersebut warna hijau. Hijau yang dimaksud di situ adalah kasus yang masih sakit sudah 0, artinya sudah selesai semua, tidak ada lagi kasus COVID yang aktif. Nah, pada prinsipnya aktivitas dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, serta menunggu himbauan atau perintah lebih lanjut dari instansi yang terkait seperti sekolah ya, dari Diknas, dari pendidikan ya, Departemen Pendidikan Nasional. Lebih lanjut. Nah, untuk kebun semai dan kebun bunga nih kami mohon teman-teman media itu lebih ke spesifik. Silakan tanya dengan gugus tugas kabupaten kota yang bersangkutan ya. Karena kami provinsi tidak mengikuti secara detail. Karena kalau semua diikuti secara detail, tidak akan bisa kita menjangkau itu. Silakan dikonfirmasi ke kota. Ya kita akan melihat nanti perkembangan kasus ke depan. Kita akan melihat lagi apakah penting untuk dilakukan swab massal atau tidak. Tentunya ke depan kalau dilakukan swab massal, ya tempat-tempat pasar merupakan tempat yang paling efektif atau paling tepat untuk dilakukan swab massal. Ya kalau dilihat dari sebelum lebaran tentunya tidak tinggi. Ya, kebijakan PSBB penerapannya tentunya keputusan kepala daerah dalam hal ini kabupaten kota ya. Akan diterapkan lagi atau tidak. Iya, saat ini masih mereka mengirimkan spesimen ya. Nah, itu informasi yang kami terima terakhir 26 orang ya. Dari 30 orang yang diswab. Yang terakhir di tanggal berapa? 2 minggu yang lalu ya. Itu tadi sebaiknya kami persilakan teman-teman untuk menanyakan langsung ke gugus tugas Kota Palembang karena mereka yang tahu lebih detail. Kami di provinsi hanya tahu sekilas dan itu hanya yang positif saja ya. Jumlah total kabupaten kota. Untuk klaster-klaster yang lebih detail silakan menghubungi kabupaten kota setempat.
Ya jelas Kota Palembang lebih banyak penduduknya. Jadi secara dampak penularan tentunya di tempat yang padat akan lebih banyak dan kasusnya juga tentu akan lebih banyak di mana penduduknya lebih banyak. Kalau zona hijau ya tentunya tidak tidak begitu tinggi risikonya walaupun risiko itu tetap ada karena kita juga tidak menjamin apakah daerah yang hijau itu betul-betul tidak ada dan yang jelas daerah zona hijau itu tetap menerima tamu-tamu yang juga bukan dari daerahnya. Nah, orang-orang yang bepergian yang datang ke daerah tersebut, kita tidak menjamin apakah orang itu bebas dari virus atau tidak ya. Jadi sehingga daerah-daerah yang hijau tetap bersiko karena mereka juga tetap menerima orang-orang yang datang dari luar. Tinggal bagaimana mengecilkan risiko itu, menghindari risiko itu, yaitu tadi tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Walaupun sekolah itu dibuka, ya tetap saja patuhi protokol itu. Saya rasa tidak masalah sepanjang protokol itu dipatuhi dan dipastikan protokol itu memang betul-betul berjalan. Ya untuk penambahan kasus hari ini tidak ada ya klaster baru, masih dari kontak-kontak yang lama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.